out of here, even be rocking with Buddy. The pictures I seen, I'm like, damn, he got lucky. Take it from him and I leave him with nothing. She wanna go viral, we fucking for hours. That pussy got power. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. Hello, I'm Shelley Duvall. 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 Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu geopolitik. Jika ingin tahu, yuk simak sama-sama. Geopolitik memahami posisi Indonesia di atas peta dunia. Nah, jadi ini membahas pentingnya posisi Indonesia yang berada di antara dua benua, dua samudra. Letak tersebut membuat Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di dunia. Nah, mengapa posisi Indonesia disebut posisi silang? Indonesia disebut memiliki posisi silang karena berada di pertemuan dua benua dan dua samudra, sehingga menjadi jalur penting berbagai aktivitas internasional. Nah, mengapa isu perbatasan menjadi perhatian? Isu perbatasan penting karena berkaitan dengan kedaulatan, keamanan, dan keutuhan wilayah Indonesia. Nah, konsep geopolitik, semua hal tersebut dapat dipahami melalui geopolitik, yaitu ilmu yang menghubungkan kondisi geografis dengan kebijakan negara. Nah, wawasan kebangsaan, geopolitik membantu memperkuat rasa persatuan dan kesadaran untuk menjaga keutuhan bangsa. Di kedaulatan dan demokrasi, geopolitik juga berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan negara dan menjalankan kehidupan demokrasi yang baik. Nah, dari pernyataan di atas itu, jadi geopolitik membantu kita memahami bagaimana posisi geografis Indonesia memengaruhi kebijakan dan masa depan bangsa. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah geopolitik dan memahami posisi Indonesia di atas peta dunia. Pondasi pemahaman. Pada bagian pondasi pemahaman dijelaskan bahwa geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi dan politik yang berarti negara. Geopolitik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana kondisi geografi suatu wilayah memengaruhi penyelenggaraan negara. Jadi, kebijakan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari letak, luas, maupun kondisi geografis wilayahnya. Nah, apa sih itu geopolitik? Geopolitik adalah ilmu yang menghubungkan faktor geografi dengan kebijakan politik suatu negara. Geopolitik bukan hanya membahas peta atau wilayah, tetapi juga strategi nasional yang didasarkan pada kepentingan geografis dan teritorial. Dengan memahami geopolitik, kita dapat mengetahui alasan suatu negara mengambil kebijakan tertentu berdasarkan kondisi wilayah yang dimilikinya. Lanjut di definisi inti. Pada bagian definisi inti dijelaskan bahwa geopolitik merupakan perpaduan antara faktor geografis dan faktor politik. Geografi bersifat relatif tetap seperti letak dan bentuk wilayah suatu negara. Sedangkan politik bersifat dinamis karena dapat berubah sesuai situasi dan kebutuhan negara. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat pemerintah seringkali dipengaruhi oleh kondisi geografi yang dimiliki negara tersebut. Nah, mengapa penting bagi warga negara? Karena geopolitik penting bagi warga negara membantu memahami arah kebijakan nasional dan hubungan diplomasi dengan negara lain. Selain itu, pemahaman geopolitik membuat masyarakat lebih memahami bagaimana lokasi suatu negara memengaruhi strategi pertahanan dan keamanan. Pengetahuan ini juga membantu masyarakat menjadi lebih kritis dalam menilai kebijakan pemimpin serta memahami potensi konflik wilayah yang dapat terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa geopolitik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara kondisi geografis dan kebijakan negara. Melalui pemahaman geopolitik, kita dapat lebih memahami alasan di balik berbagai kebijakan yang diambil untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan negara. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan pengertian geopolitik menurut para ahli. Di dalamnya terdapat 4 kotak utama yang menjabarkan definisi geopolitik dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu yang pertama ada Rudolf Kellen. Rudolf Kellen merupakan ilmuwan politik Swedia, pencetus istilah geopolitik. Geopolitik didefinisikan sebagai ilmu tentang negara sebagai organisme geografis.
Memandang negara sebagai organisme hidup yang membutuhkan ruang hidup yang cukup untuk tumbuh lebih kuat. Selanjutnya yang kedua yaitu Karl Hofer. Hofer melanjutkan dan mengembangkan pemikiran dari Rudolf Kielan. Ia mendefinisikan geopolitik sebagai landasan ilmiah bagi tindakan politik demi mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Dalam era modern, konsep ini dipahami sebagai strategi untuk mempertahankan kedaulatan. Yang ketiga yaitu Preston James. Preston James melihat geopolitik dari sudut pandang interaksi antara geografi dan politik. Ia menyebut geopolitik sebagai kompromi antara faktor geografis yang tepat dengan faktor politik yang selalu berubah. Baginya, geografi menyediakan panggungnya, sedangkan politik adalah drama yang dimainkan di atas panggung tersebut. Terus yang terakhir adalah Lemhanas Indonesia atau Lembaga Ketahanan Nasional. Lembaga Ketahanan Nasional memberikan definisi geopolitik yang disesuaikan dengan identitas bangsa Indonesia, bercirikan demonstrik. Geopolitik diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Penerapannya mengutamakan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kerangka wawasan Nusantara. Baik teman-teman, kali ini saya akan memperjelas lagi dan memperdalam mengenai sejarah geopolitik dari kolonialisme menjadi kedaulatan. Bagian ini menjelaskan perubahan paradigma geopolitik, kontras antara ambisi global dengan semangat yang diusung oleh Indonesia. Atau sejarah ya. Yang bagian pertama yaitu sejarah geopolitik. Sejarah global. Pada awalnya, konsep geopolitik digunakan oleh negara-negara besar di Eropa untuk melegitimasi kolonialisme dan ekspansi wilayah. Salah satu teori yang terkenal adalah teori Helnat dan Halford Markiner yang menyatakan bahwa siapapun yang menguasai Eropa Timur akan menguasai Eurasia, dan menguasai Eurasia akhirnya akan menguasai dunia. Yang kedua adalah sejarah di Indonesia. Berbeda dengan narasi global yang bersifat ekspansi atau ingin menguasai dunia, geopolitik Indonesia lahir dari semangat anti-kolonialisme. Tujuannya adalah murni untuk menyatukan wilayah Nusantara dan mempertahankan kedaulatan serta martabat bangsa di tanah air sendiri. Terus ada lini masa perkembangan di Indonesia. Yang pertama adalah era kolonialisme atau laut sebagai pemisah. Pada masa kolonial, wilayah Indonesia masih terpecah-pecah. Paradigma yang berlaku saat itu memandang laut sebagai pemisah antara pulau, sehingga batas wilayah teritorial setiap pulau sangat sempit dan menyisakan laut bebas di antaranya. Terus yang kedua adalah Deklarasi Juanda 1957. Momen ini merupakan titik balik terbesar di mana para pendiri bangsa mengubah paradigma lama. Melalui Deklarasi Juanda, laut tidak lagi dianggap sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu bangsa. Ribuan pulau disatukan dan dalam satu kesatuan wilayah yang utuh. Terus yang ketiga adalah UNCLOS 1982, Kedaulatan Maritim Internasional. Konsep kesatuan wilayah-wilayah Indonesia yang digagas dalam Deklarasi Juanda akhirnya diakui secara resmi di tingkat internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB atau Unit National Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Ini memperkokoh kedaulatan maritim Indonesia di mata dunia. Secara garis besar penguasaan wilayah atau kolonialisme, Indonesia berhasil merekonstruksi makna geopolitik tersebut menjadi instrumen kedamaian, persatuan dan pertahanan kedaulatan negara kepulauan melalui konsep wawasan Nusantara dan Deklarasi Juanda. Dan baik, di sini saya akan menjelaskan 4 tujuan geopolitik. Tujuan geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia yang dikenal dengan konsep wawasan Nusantara bukan sekadar teori letak geografis, melainkan secara pandang strategis bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan geopolitik kita diarahkan untuk mencapai 4 tujuan utama nasional. Yang pertama ada
Yang pertama, mewujudkan persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat menjemuk, terdiri dari ribuan suku, ras, agama, dan budaya. Geopolitik Indonesia berfungsi untuk merajut keberagaman tersebut agar tidak menjadi pemicu perpecahan, melainkan menjadi kekuatan nasional. 2. Melindungi kedaulatan negara. Sebagai negara yang berada di posisi sedang strategis antara dua benua dan dua samudra, Indonesia sangat rentan terhadap ancaman eksternal maupun internal. Terus yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan nasional. Pemanfaatan ruang wilayah geografis harus berdampak langsung pada kemampuan rakyat. Konsep geopolitik di sini berperan dalam pengelolaan sumber daya alam secara merata dan berkeadilan. Dan yang keempat, berperan dalam ketertiban dunia. Geopolitik Indonesia tidak bersifat isolatif atau menutup diri. Sesuai amanat konstitusi, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dan di sini juga saya akan menjelaskan fungsi geopolitik dalam tata negara. Geopolitik dalam tata kelola negara. Geopolitik bukan sekedar peta atau teori tentang batas wilayah dalam tata kelola pemerintahan. Geopolitik bertindak sebagai kompas strategis yang memandu bagaimana negara mengelola ruang hidupnya demi kepentingan nasional. Ada 3 pilar fungsi strategis geopolitik. Yang pertama, pedoman pembangunan nasional. Geopolitik memberikan arah bagi pemerintah dalam menentukan skala prioritas pembangunan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan archipelago status dengan kondisi geografis yang unik. Pembangunan tidak bisa disamaratakan. Contoh realnya kayak pembangunan infrastruktur besar seperti jaringan satelit untuk konektivitas digital antar pulau dan program tol laut didasarkan pada analisis geopolitik. Tujuannya adalah memangkas jarak, menyatukan ekonomi, dan memastikan tidak ada wilayah yang terisolasi. Yang kedua, ada konsep ketahanan nasional. Di era modern, ancaman terhadap negara tidak lagi selalu berbentuk agresi militer atau perang fisik. Oleh karena itu, geopolitik merumuskan strategi pertahanan yang bersifat multidimensi. Ketahanan nasional harus mencakup aspek nirmiliter, yaitu memperkuat sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika masyarakat di perbatasan sejahtera secara ekonomi dan kuat secara sosial dan budaya, maka pertahanan negara secara otomatis akan menguat dari dalam. Terus ada yang ketiga, ada pembentuk identitas bangsa. Geopolitik membantu masyarakat untuk memahami, mengenali, dan mencintai ruang hidupnya. Ketika warga negara menyadari betapa kaya, luas, dan strategisnya wilayah yang mereka miliki, akan tumbuh rasa bangga dan cinta tanah air atau nasionalisme. Identitas inilah yang menyatukan keberagaman suku dan budaya di bawah satu payung kebangsaan. Terus poin kuncinya adalah geopolitik bukan hanya urusan elit tentara atau diplomat di luar negeri. Geopolitik sangat mempengaruhi kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Contohnya di tingkat lokal mempengaruhi kestabilan harga kebutuhan pokok seperti sembako di daerah terpencil akibat kelancaran jalur logistik. Sedangkan di tingkat politik mempengaruhi kebijakan pembagian kursi wakil rakyat di parlemen berdasarkan representasi luas dan jumlah penduduk di tiap wilayah geografis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 unsur-unsur wawasan Nusantara dalam geopolitik. Manfaat memahami geopolitik bagi warga negara. Banyak yang mikir, geopolitik kan urusan Menteri Pertahanan atau orang hubungan internasional saja. Eits, salah besar. Pemahaman geopolitik itu bikin kita jadi warga negara yang melek dan gak gampang ditipu. Berikut rincian manfaatnya. Yang pertama, mengenali potensi diri bangsa, biar gak gampang membumi alias minder. Indonesia itu berada di posisi silang, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra. Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Sunda adalah jalur perdagangan dunia. Kalau kita paham ini, kita sadar kita ini raksasa yang punya posisi tawar tinggi. Nyatanya, kita sebagai warga negara mendukung kebijakan hilirisasi. Misalnya, tidak mengekspor biji nikel mentah-mentah ke luar negeri, tapi diolah dulu dalam negeri. Kita tidak akan minder dengan negara maju karena kita tahu mereka butuh bahan baku dari kita. Yang kedua, yaitu antisipasi potensi konflik.
Indonesia itu rawan konflik internal, gesekan suku atau agama, dan eksternal, klaim wilayah oleh negara asing seperti di Laut Natuna Utara. Memahami geopolitik membuat kita peka. Ketika ada isu sensitif di media sosial yang mencoba mengadu domba antar daerah, kita tidak langsung tersulut emosi. Kita paham kalau Indonesia pecah, yang untung adalah pihak asing yang mengincar kekayaan alam kita. Yang ketiga, ada efisiensi kebijakan publik atau keadilan sosial yang tepat sasaran. Kebijakan itu tidak bisa disamaratakan. Indonesia itu unik, ada yang wilayahnya kepulauan, ada yang pegunungan. Masyarakat bisa kritis terhadap program pemerintah. Contohnya, di daerah pulau kecil, yang dibutuhkan adalah dermaga dan kapal gratis, bukan pembangunan jalan tol. Memahami geopolitik membantu kita menuntut pemerintah membuat kebijakan berbasis karakteristik wilayah atau geografis. Yang terakhir, yaitu memilih pemimpin berwawasan strategis. Pemilu bukan sekedar festival popularitas atau siapa yang jogetnya paling lucu. Pemimpin Indonesia memegang kendali atas wilayah yang sangat luas dan kaya. Saat debat pemilu, kita akan jeli melihat apakah calon ini punya strategi menjaga pulau terluar, bagaimana visinya tentang ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim global, lalu bagaimana dia akan mengelola blok Mesel atau Freeport. Kita tidak akan tergoda dengan politik uang atau janji kosong yang tidak realistis secara geografis dan ekonomi. Jadi intinya, dapat kita simpulkan bahwa geopolitik itu sejatinya adalah seni membaca ruang hidup kita. Dengan memahaminya, kita tahu di mana kita tinggal, tahu apa tujuan hidup kita bersama, dan tahu bagaimana harus bertindak demi menjaga keutuhan rumah besar bernama Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 4 manfaat utama memahami geopolitik bagi warga negara. Trilogi Geopolitik Indonesia, atau bisa kita sebut dengan unsur-unsur wawasan Nusantara. Bayangkan, wawasan Nusantara ini seperti sebuah rumah makan Padang yang sukses. Rumah makan itu butuh bangunan fisik atau wadah, butuh resep dan menu yang enak atau isi, dan butuh pelayanan serta manajemen yang ramah atau tata laku. Jika salah satu tidak ada, maka rumah makan itu pasti akan bangkrut. Nah, begitu juga dalam konteks negara. Berikut adalah rinciannya dari dasar hingga puncak piramida. Yang ketiga, ada wadah, berada di dasar piramida. Kenapa di dasar? Karena ini adalah fondasi fisik tempat kita berdiri. Wadah ini bukan cuma tanah yang kita pijak, tapi konsep negara atau kepulauan. Artinya, laut di antara pulau-pulau kita bukan memisahkan, melainkan menghubungkan wilayah. Ini mencakup 17.000 lebih pulau, ruang udara di atasnya, hingga zona ekonomi eksklusif di mana nelayan kita mencari ikan. Bagaimana cara mengatur wadah yang segede ini? Disinilah fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik, mulai dari presiden, DPR, gubernur, bupati, sampai ketua RT di ujung perbatasan, termasuk juga sistem hukum kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi aturan main agar pengelolaan wilayah dari Sabang sampai Merauke tidak berjalan sendiri-sendiri. Contoh gampangnya yaitu ketika pemerintah membangun tol laut atau menetapkan batas wilayah penangkapan ikan dengan negara tetangga, pemerintah sedang mengelola wadahnya. Yang kedua ada isi, berada di tengah-tengah piramida. Jika wadah adalah raga atau badannya, maka isi adalah jiwa dan cita-citanya. Isinya adalah janji suci bangsa Indonesia saat merdeka. Mau dibawa kemana negara ini? Jawabannya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Isinya harus mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Indonesia itu majemuk. Jadi, isi dari geopolitik ini, kita tidak boleh egois. Misalnya, hanya mementingkan satu suku atau suku agama saja, melainkan harus melandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya, saat kita sepakat bahwa Papua, Jawa, Kalimantan, dan NTT punya banyak hak yang sama untuk maju dan sejahtera, tanpa memandang perbedaan suku, kita sedang merawat isi dari geopolitik kita. Yang pertama, ada tata laku, yaitu berada di puncak piramida. Ini adalah buah atau hasil akhir dari kombinasi wadah dan isi yang tercermin dalam tindakan. Ini soal mindset atau cara berpikir. Bangsa Indonesia harus punya mental yang kuat, cinta tanah air, dan selalu berpikir, apa dampaknya buat persatuan bangsa? Sebelum bertindak, sifatnya tidak terlihat, tapi tertanam di hati sanubari. Ini adalah aksi nyatanya.
mulai dari pembuatan undang-undang, pidato presiden di forum internasional, tindakan TNI menjaga perbatasan, hingga perilaku kita yang tidak menyebarkan hoax saat yang bisa memecah belah bangsa di media sosial. Contoh gampangnya yaitu ketika ada bencana alam di suatu daerah, lalu seluruh warga dari daerah lain kompak mengirimkan bantuan tanpa diminta. Itulah tata laku nyata dari wawasan Nusantara. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tata laku adalah tindakan nyata atau perilaku bangsa Indonesia yang lahir dari interaksi antara wadah dan juga isi. Bagaimana kita bertindak sebagai sebuah bangsa terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, ada tata laku batiniah dan yang kedua adalah tata laku lahiriah. Yang pertama, tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, mentalitas, dan juga cara berpikir bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan. Sedangkan tata laku lahiriah yaitu mencerminkan dalam tindakan nyata, perilaku, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh masyarakat maupun pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan geopolitik dengan pertahanan, demokrasi, dan kedaulatan. 1. Pertahanan. Strategi Sisankramrata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta disesuaikan dengan kondisi geografis, posisi pangkalan militer, gelar pasukan, dan fokus pada kekuatan maritim serta udara adalah produk langsung dari analisis geopolitik. Kedua, demokrasi. Geopolitik mempengaruhi kebagian daerah pemilihan dapil. KPU menyusun dapil dengan memperhatikan kohesivitas wilayah, integritas geografis, dan sebaran penduduk agar representasi rakyat di parlemen berimbang dan adil. Yang ketiga, kedaulatan. Di era modern, kedaulatan tidak hanya soal batas tanah, tetapi juga kedaulatan digital dan udara. Geopolitik mengajarkan kita untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah kedaulatan dari klaim asing. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 tantangan geopolitik Indonesia di era globalisasi. Tantangan yang dihadapi. 1. Sengketa perbatasan. Klaim tumpang tindih di wilayah Laut Natuna Utara masih menjadi isu sensitif yang memerlukan respon diplomatik dan pertahanan yang tegas. Kedua, perang asimetris. Ancaman tidak menggunakan senjata fisik, serangan siber, peredaran narkoba, hingga infiltrasi ideologi yang bertujuan melemahkan ketahanan bangsa. Yang ketiga, perubahan iklim. Naiknya permukaan air laut mengancam pulau-pulau terluar dan dapat mengubah peta wilayah serta zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kemudian pesan penutup. Memahami geopolitik adalah langkah awal bagi setiap warga negara untuk mencintai negerinya secara rasional, bukan sekadar emosional. Letak geografis Indonesia adalah anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Ia bukan hanya tentang tanah dan air, tetapi tentang bagaimana kita mengelola rumah ini untuk mencapai kesejahteraan bersama. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak hanya tahu di mana ia berdiri, tetapi juga tahu kemana ia akan melangkah di atas pijakan buminya sendiri. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha baik dengan termasuk Pertamina. Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya. Dari cuplikan potongan berita tersebut sangat erat kaitannya dengan geopolitik. Dalam dunia politik internasional, energi seperti minyak bumi dan gas bukan sekadar komoditas dagang, melainkan alat kekuasaan dan titik lemah suatu negara. Ketika terjadi konflik atau ketegangan antar negara di belahan dunia lain, dampaknya bisa langsung terjadi di dompet kita melalui kenaikan harga BBM. Yang masih berdiri, bendera
Dari cuplikan video tersebut, ketika mahasiswa berdemonstrasi menolak kenaikan BBM, aksi mereka didasari oleh perpaduan antara empati sosial terhadap rakyat kecil, hasil kajian akademis yang kritis, dan tanggung jawab moral sebagai kaum terpelajar. Mereka turun ke jalan untuk memastikan bahwa negara tidak mengabaikan kesejahteraan rakyatnya demi kepentingan ekonomi politik semata. Hubungan keduanya dapat diibaratkan seperti cuaca dan payung. Geopolitik global adalah cuaca ekstrim, seperti badai harga minyak, perang, sanksi ekonomi yang terjadi di luar sana. Sementara demo mahasiswa adalah aksi protes ketika pemerintah dianggap gagal menyediakan payung yang kokoh bagi rakyatnya untuk menghadapi badai tersebut. Mahasiswa menuntut pemerintah tidak sekadar menyalahkan situasi dunia, melainkan harus cerdas mengelola kekayaan alam sendiri demi kedaulatan bangsa.